Baik, terima kasih semua Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat siang dari Roma, selamat malam untuk Indonesia. Baik, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk melayani, untuk berbagi juga berkaitan dengan fenomena ya perceraian. Bagaimana kita ya sebagai orang Katolik ya melihat diri kita atau mempersiapkan juga perkawinan, itu bagaimana? Judul saya itu adalah Pasutri Katolik di tengah fenomena cerai sipil. Kan kalau kita lihat kan beberapa artis, public figure itu justru mempublikasikan ketika mereka sudah melakukan perceraian sipil. Dan berita-berita itu kita saksikan di berbagai media, di TV, di surat kabar, di berita online. Jadi kita bayangkan anak-anak muda kita pun sudah dijejali oleh berbagai informasi perceraian semacam itu. Jadi seolah-olah fenomena perceraian itu hal biasa saja. Dan ini kita tidak sadari bahwa nanti membentuk opini atau membentuk keyakinan kita gitu ya, termasuk anak-anak muda kita. Jadi kalau misalnya dalam keluarga tidak punya benteng, ya, tidak punya pemahaman yang baik juga, tidak juga memelihara iman, maka memang nanti kita akan bablas juga ke depan gitu ya. Sulit sekali akhirnya nanti anak-anak muda itu atau mereka yang membangun perkawinan untuk mempertahankan perkawinan sampai mati. Saya baru terlibat di TikTok. Itu kan sebagian besar anak muda. Saya terpaksa terlibat di dalam TikTok itu karena saya diminta, ya. Dan di situ saya melihat bahwa oh rupanya orang Katolik banyak sekali yang terjebak di dalam perceraian, gitu ya. Melakukan perceraian, lalu tidak tahan banting untuk mempertahankan perkawinan, tidak melaksanakan janji perkawinan dalam untung dan malang, dikit-dikit ada masalah, lalu mau bercerai, meminta anulasi, meninggalkan pasangan, tidak bertanggung jawab. Nah ini nih fakta-fakta yang menyertai fenomena perceraian sipil ini. Ya. Sebagai pengantar saya itu ya, dalam teks kitab suci, ya kitab hukum kanonik, katekismus gereja Katolik, ajaran resmi gereja, atau magisterium, perkawinan merupakan persekutuan seluruh hidup. Ini penting. Jadi kalau kita mendampingi pasangan suami istri pun, kita menekankan ini. Dan siapakah yang menyatakan ini? Bukan kita sebenarnya, tetapi Tuhan Allah sendiri, Yesus sendiri. Bahkan sudah ada di dalam perjanjian lama, ya, bahwa dalam perjanjian lama pun perkawinan itu harus dibangun seperti ya hubungan antara Yahweh dengan umatnya Israel. Yahweh tidak pernah ya mengingkari janjinya, dia setia. Dan Tuhan Allah ya Yahweh itu sendiri sudah melarang perceraian. Salah satu contohnya di dalam Maleakhi bab 2 ayat 16. Tuhan melarang perceraian, ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan oleh kita juga. Perkawinan diarahkan pada 3 tujuan. Kebaikan pasangan. Saya menekankan ajaran gereja kebaikan pasangan, bukan kebahagiaan pasangan. Kan seringkali diterjemahkan loh ini sebagai kebahagiaan. Padahal hanya salah satu bagian kebahagiaan itu dari kebaikan suami dan istri. Dan itu ada dasarnya dalam kitab suci, yaitu dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 18. Ya. Mereka itu ya bersatu supaya baik. Maka dikatakan di situ, tidak baiklah kalau manusia seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi supaya baik, ya. Jadi pasangan itu supaya baik kehidupan. Nah, kalau menjadi tidak baik, kumaha itu ya. Berarti tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan, ya. Lalu yang kedua, tujuan perkawinan adalah kelahiran anak. Maka child free itu bertentangan dengan ajaran gereja. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saya pernah mengajar di Bandung, ya di sebuah universitas yang terkenal.
Lalu di dalam sesi tanya jawab itu ada beberapa mahasiswa mengatakan, Romo, apakah saya salah kalau saya memilih nanti child free kalau saya menikah? Saya tanyakan, kenapa? Ya ini Romo, di dalam keluarga papa mama saya tidak bisa menjadi teladan. Mereka berantem setiap hari. Ya, jadi anak-anak itu akhirnya punya pemahaman tersendiri. Oh rupanya orang tua itu tidak baik. Dan punya anak itu tidak baik. Justru membuat anak itu pusing, bingung gitu ya. Tidak mendapatkan kebahagiaan, keteladanan dari orang tua. Nah, hal-hal yang seperti ini justru seperti tadi membentuk opini anak-anak. Ya. Lalu tujuan yang ketiga adalah pendidikan anak. Dan memiliki sifat atau ciri hakiki esensial. Jadi esensial ya. Kalau tidak ada ini berarti tidak ada perkawinan juga. Yaitu unitas atau monogami dan tidak dapat diceraikan atau indisolubilitas. Jadi gereja Katolik itu tidak pernah mengajarkan dan tidak mengakui perceraian sipil. Maka lihat kalau ada orang Katolik yang melakukan perceraian, itu tidak menjadi dasar utama dari anulasi perkawinan atau pembatalan perkawinan. Tidak, itu ya. Bahkan ada banyak orang yang sudah melakukan perceraian, pada dasarnya tidak bisa dianulasi juga. Walaupun mereka mengusulkan ke tribunal, tidak bisa itu ya. Tapi ini ya dalam konteks. Nah, tadi kan dalam teks ya, idealnya, tapi dalam praktis, dalam konteks kita. Ya, ada yang cerai sipil, termasuk orang Katolik. Saya tunjukkan nanti, saya punya data. Ya, memohon anulasi atau pembatalan perkawinan tidak mewujudkan tujuan perkawinan gerejawi seperti tadi. Ya, banyak yang tidak membangun perkawinan dalam semangat Kristiani. Di dalam kitab hukum kanonik, kanon 1063 itu sudah dikatakan bahwa hendaknya para gembala dan komunitas gerejawi, jadi termasuk bapak dan ibu, ya, membantu calon pasangan suami dan istri untuk mempersiapkan perkawinan mereka supaya mereka nanti melangsungkan perkawinan dan memelihara keluarga dalam semangat Kristiani. Apa semangat Kristiani? Saling memaafkan, memaafkan dengan sikap Kristiani. Bagaimana memaafkan dengan sikap Kristiani? Ya seperti dialog Petrus dengan Yesus. Sampai berapa kali aku ya mengampuni saudara-saudaraku? Lalu Yesus menjawab, 70 kali, 7 kali. Itu artinya tanpa syarat. Ya, tak terbatas. Nah itu semestinya ya orang-orang Katolik mampu berjuang memaafkan seperti begitu itu ya. Nah, bagaimana itu ya? Lalu ya, bagaimana katekese hukum gereja dan pastoral? Kalau kita melihat sisi hukum itu ya, maka hukum itu sebenarnya bertujuan menjaga ajaran yang benar. Ya. Lalu yang kedua, justru membuat posisi gereja jelas dan punya dasar yang kuat. Hukum gereja itu kan berlaku universal dimanapun. Entah kita di Amerika ya sama, gitu ya. Lalu juga hukum gereja itu membuat pedoman yang tetap dan universal ya, memberi kepastian moral bagi kita semua, gitu ya. Jadi kita bersyukur sebagai orang Katolik justru melalui hukum ini kita dibantu setia pada ajaran kita. Lalu bagaimana supaya hukum ini bisa dipahami? Maka perlu sisi pastoral. Nah ini kan termasuk bapak dan ibu sebagai pendamping ya keluarga. Nah ini perlu sisi pastoral itu. Saya selalu mengatakan ada hukum itu baik, tetapi jangan hanya berhenti di hukum itu. Mengapa? Kalau kita berhenti di hukum, maka kita justru membuat orang kesulitan untuk mendapatkan solusi atau pendampingan. Karena kita udah sangat rigid pada hukum ini. Tapi bagaimana hukum ini dibawa dalam dunia nyata? Nah ini pastoral. Dan masing-masing orang walaupun seolah-olah kasusnya sama, tapi kan konteks orang berbeda. Manusianya berbeda. Cara penerimaannya berbeda. Maka pastoral kita pun mesti kita cari cara-cara yang bisa masuk di akal orang itu yang kita hadapi. Ya. Nah, ini yang sangat perlu. Maka memperhatikan keselamatan jiwa-jiwa umat. Nah, itu tujuan hukum, ya.
Maka ini pastoral kita harus sampai ke sana. Mengkomunikasikan prinsip-prinsip hukum dan ajaran gereja. Ini perlu. Maka Bapak dan Ibu, selain saya menulis buku, saya kan menulis buku, bisa dicari juga ya. Buku saya itu di Tokopedia atau di Canisius, diterbitkan oleh Canisius. Saya membahas kasus-kasus perkawinan. Selain saya menulis buku, saya juga aktif di YouTube. Di YouTube saya itu ya nama saya sendiri. Bukan hanya di YouTube, tapi saya juga buat TikTok supaya bisa menjangkau anak-anak muda kita. Inilah media. Dan menarik sekali begini, saya ingat ya. Kemarin kan baru ditutup sinode para uskup yang berlangsung 3 tahun ya. Dari tahun 2021 sampai 2024 kemarin sudah ditutup pada tanggal 27 Oktober. Menariknya begini, Bapak Paus bersama para uskup dan juga umat awam yang terlibat di sana mengatakan begini, kita mesti menemukan places, ya, tempat-tempat untuk mewartakan. Dan kita juga perlu mencari cara-cara yang tepat, yang pas dengan berbagai usia, dengan berbagai latar belakang. Maka memang keterlibatan kita itu tidak monoton saja. Kita cari cara-cara yang lain yang bisa menjangkau semua orang. Nah, ini perlu sekali. Lalu berikutnya sisi pastoral mengusahakan penerapan dan pelanggaran hukum tidak menjadi skandal, ya. Maka misalnya yang saya ambil contoh ya, kalau ada orang suami dan istri, kita tahu bahwa mereka itu tidak sah dalam perkawinan, tapi mereka sudah antri untuk menerima komuni. Secara hukum mengatakan ya mereka terhalang menerima komuni, tapi kumaha mereka sudah antri mau menerima komuni, masa kita tarik mereka? Jangan. Nah itu justru membuat skandal. Tidak bijaksana ketika langsung ditegur di situ. Ya cari waktu setelahnya, dampingi mereka setelahnya, tapi dengan cara-cara yang bijaksana. Ya itu, jadi kayak gitu ya. Lalu yang berikutnya mengusahakan solusi bijak bukan asal-asalan dan tidak dengan mengabaikan ajaran gereja. Tidak juga mempersulit umat. Saya tahu di beberapa paroki itu ya ada banyak umat yang merasa dipersulit. Karena itu tadi hanya menerapkan hukum tapi tidak melihat konteks umat ya. Jadi memang kita harus sampai ke sana juga ya. Nah ini data fenomena aktual anulasi dan perceraian sipil. Saya menampilkan ya. Nah ini. Ini ya. Saya tidak memberitahu ini dari data keuskupan mana, tapi ini kasus anulasi dari tahun 2017 sampai 2022. Kasus anulasi masuk tribunal ya. Lalu jumlah umat dari keuskupan ini kurang lebih 105.000 jiwa. Total kasus dari 2017 sampai 2022 itu ada 128 kasus. Berarti rata-rata per tahun 21 kasus. Persentase berdasarkan jumlah umat berarti 22 kasus dari 105.000 jiwa. Sebenarnya jumlahnya kecil, tapi ini jangan kita abaikan gitu ya. Ada sekitar 0,02%. Ya. Nah, kita melihat penyebabnya. Nah, ini nanti kalau kita mendampingi keluarga, ini perlu kita berikan perhatian pada penyebab ini. Karena ini semakin menjadi-jadi sekarang rupanya. Yang pertama adalah perselingkuhan atau poligami. Ya, entah dua-duanya atau salah satu. Dan seringkali perselingkuhan itu terjadi di dunia kerja. Ya, misalnya selingkuh dengan karyawannya atau karyawatinya, selingkuh dengan teman lamanya atau mantan pacarnya, selingkuh dengan teman SMA-nya, selingkuh dengan teman kuliahnya. Nah ini nih, atau selingkuh dengan rekan kerjanya atau atasannya atau bawahannya. Ini kan berarti mengapa? Karena ada frekuensi yang sering bertemu di situ. Maka memungkinkan, apalagi kalau udah mulai curhat mengenai perkawinan, mengenai cinta, ya, nah lu udah selesai, ya. Lalu KDRT, ya, kekerasan dalam keluarga.
Lalu masalah finansial, masalah ekonomi. Nah, masalah ekonomi ini ada fenomena yang perlu secara bijak kita memperhatikan. Sekarang kan sudah mulai di kita di Indonesia mulai memisahkan harta benda. Dan ini pintu bagi suami dan istri untuk begitu cepat ya melakukan perceraian. Itu. Lalu ada juga fenomena yang saya lihat itu masih mengatakan gaji saya lebih besar Romo daripada gaji istri atau gaji saya lebih besar Romo daripada gaji suami. Jadi masih mengatakan ini gajiku, ini punyaku. Padahal kalau kita melihat di dalam Injil Matius bab 19 ayat 5 sampai 6, apa yang dikatakan di sana? Mereka bukan lagi dua, melainkan satu daging. Apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi Tuhan Yesus sendiri sudah mempersatukan kedua orang ya menjadi satu daging di dalam ikatan perkawinan. Nah, kalau suami dan istri justru memisahkan diri dengan membagi harta, apakah itu bagian dari juga mempersatukan satu daging ya, mempersatukan hubungan mereka. Nah, ini kan jadi kalau kita berbicara mengenai kitab suci itu tidak hanya idealisme, tidak hanya ide saja, opini saja. Ya udah ya, kita yakin bahwa Tuhan Yesus ya dia suami istri itu satu daging. Nah, tapi kumaha dalam prakteknya gitu ya. Nah, ini nih memang secara hukum ya memungkinkan memisahkan harta benda dan ada banyak alasan yang saya sering dengar ya. Kalau nanti Romo ada masalah ke depan dalam perusahaan, lalu salah satu tidak menjadi korban, nah oke lah itu bisa dicari-cari juga. Lalu intervensi orang tua atau mertua, bapak dan ibu, saya sangat sedih. Ada banyak mertua atau orang tua yang masih memperlakukan anaknya, kendati sudah menikah, masih sebagai anak-anak, diintervensi, diatur-atur. Mereka yang mendominasi, justru tidak mendampingi anak mereka bisa mandiri untuk membangun keluarga. Sangat menyedihkan. Ya, ada banyak perkawinan yang akhirnya bubar gara-gara pihak ketiga ini, mertua atau orang tua. Lalu yang berikut, tidak menjalankan kewajibannya sebagai pasangan suami dan istri. Komunikasi yang buruk. Komunikasi yang buruk ini seolah-olah sederhana. Tapi bapak dan ibu, ini bisa mengakibatkan hal yang fatal. Saya karena banyak mendampingi keluarga. Kalau komunikasi buruk, rupanya tidak nyaman mereka satu rumah. Tidak nyaman mereka melakukan hubungan seksual. Mengapa? Karena komunikasinya buruk. Tidak nyaman. Nah, kalau tidak nyaman, akhirnya bagaimana? Ya ada yang melakukan kesalahan lain. Mencari orang lain. Nah ini nih yang perlu sekali, buruk sekali ya, komunikasinya ya. Lalu tidak punya daya juang, mudah menyerah dalam kesulitan atau dalam masalah. Lalu yang berikut, tidak rendah hati untuk memaafkan. Nah ini hal-hal yang memicu ya anulasi atau juga perceraian itu. Ya, maka mereka berpisah ya. Nah kita lihat ya. Data sementara ini hitung-hitungan ya, ini supaya memancing kita untuk berefleksi. Jika pemohon anulasi rata-rata 21 kasus per tahun, maka jumlah anulasi di Indonesia diperkirakan sebagai berikut. Ini data ketika keuskupan baru 37 di Indonesia. Sekarang kan sudah 38 karena ada Labuan Bajo. Data per tahun dari 37 keuskupan kali 21 kasus berarti 777 kasus. Ya. Pihak yang terdampak, artinya kan suami dan istri sendiri, ditambah orang tua, ya, berarti 3.108. Jika punya anak, maka yang terdampak 1.554. Ya, maka total semua yang terdampak ini ada 5.439 orang. Ini harus menjadi perhatian kita. Karena kalau keluarga ini broken home, punya masalah, maka efeknya kemana-mana. Saya ambil contoh.
efeknya kemana-mana. Kalau seandainya keluarga-keluarga kita ke depan adalah keluarga-keluarga yang broken home, dari mana para imam? Dari keluarga. Kalau para imam itu datang dari keluarga yang broken home, kita bisa bayangkan bagaimana nanti mereka menjadi pemimpin. Punya masalah lain lagi. Ya. Bagaimana kalau misalnya di dunia kerja? Bagaimana kalau mereka menjadi guru di sekolah atau menjadi dosen di universitas? Ini kemana-mana. Bisa saja nanti mereka begitu otoriter atau melukai yang lain. Karena dalam ilmu psikologi, ya mungkin ada di antara kita yang belajar ilmu psikologi. Biasanya, ya kecenderungannya, orang yang terluka itu melukai orang lain juga. Nah ini perlu diperhatikan oleh kita. Maka kalau anak-anak itu terluka di dalam keluarga, ya nanti juga dia akan cenderung melukai orang lain. Nah itu ya. Nah, apa yang sudah, sedang, dan akan dilakukan oleh kita, oleh gereja, oleh komunitas. Nah, itu yang perlu kita renungkan, ya. Nah, ini data perceraian sipil. Saya punya dua data, dua versi. Satu, data berdasarkan UK News, ya, berbahasa Inggris. Nah, ini menarik, ya. Pada tahun 2017 sampai 2020, angka perceraian di Indonesia sangat mengkhawatirkan. 1.170 perceraian per hari. Maka kalau kita hitung 1 tahun, 365 hari, maka jumlahnya itu ya dari 3 tahun itu 1.281.150 kasus perceraian dalam 3 tahun itu. Ya. Apakah pasutri Katolik termasuk di dalamnya? Termasuk. Tadi kita sudah lihat data anulasi itu. Dan sebagian besar yang mengajukan anulasi itu sudah melakukan perceraian. Padahal di dalam kitab hukum kanonik, kanon 1141, Injil Matius bab 19 ayat 5-6, Injil Markus bab 10 ayat 7-9, Maleakhi bab 2 ayat 16, jelas-jelas tidak boleh ada perceraian, tapi orang Katolik ada yang melakukannya. Ya, itu ya. Jadi kalau kita melihat data ya akhirnya begitu. Nah ini data perceraian menurut Badan Pusat Statistik BPS. Mulai dari 2019 sampai 2021. Berarti ini masa-masa COVID ya. Nah ini totalnya itu 1.232.422. Mirip dengan UK News tadi. Nah, siapa yang lebih banyak menggugat cerai? Suami atau istri? Nah rupanya istri. Ya. Kalau kita melihat, saya ambil contoh saja, itu hanya 1 tahun, tahun 2021. Suami itu yang menggugat hanya 24%. Ya. Sedangkan istri itu 74,34%. Tapi penyebabnya apa? KDRT terhadap istri, masalah ekonomi, dan poligami. Itu masalahnya. Ya. Nah ini penyebabnya ya, kita lihat ya secara keseluruhan. Apa penyebabnya? Nah ini saya ulang lagi ya, ini intervensi orang tua atau mertua. Ya. Jadi terulang juga ya dalam data apa yang dikeluarkan oleh BPS tadi. Tuh. Ya rupanya intervensi orang tua itu sangat berpengaruh. Lalu juga ada hal yang perlu dikoreksi dari menantu. Ya. Ada banyak anak atau menantu memandang bahwa kalau sudah menikah, ia tidak perlu lagi peduli pada orang tua, tidak perlu mendengarkan nasihat orang tua, tidak perlu memperhatikan mereka, tidak mendukung secara finansial lagi, orang tua atau mertua pengganggu kebahagiaan. Bahkan kalau kita dengar, ada anak atau menantu yang menyerahkan orang tuanya ke panti jompo, tidak mau peduli lagi, lalu tidak melihat-lihat lagi. Nah ini juga perlu kita luruskan ya, tidak begitu juga ya. Perkawinan dijadikan alasan untuk memutus ikatan dan kepedulian terhadap keluarga besar. Ya, tidak juga. Bahkan di Eropa ini pun tidak begitu, ya. Tidak begitu. Menantu itu sangat respek pada mertuanya. Anak-anak sangat respek kepada orang tuanya. Kendati sudah menikah. Saya tahu beberapa di Italia ini, ya. Mereka sangat respek. Dan karena orang Italia itu
sangat memperhatikan keluarga, jarang sekali ada perceraian di Italia ini. Jarang. Jarang sekali. Dan kalau ada romo, yang jadi romo atau suster, jarang juga yang keluar. Jadi itu tuh luar biasa. Jadi mereka sangat-sangat punya komitmen dalam panggilan itu. Ya. Yang ketiga, masalah ekonomi. Gitu ya. Nah ini nih saya sudah mengatakan tadi soal memisahkan harta benda. Itu ya. Ini sebenarnya hal-hal yang perlu kita renungkan kembali. Ini bisa menjadi jalan tol untuk melakukan perceraian. Ya. Pemisahan harta itu. Gitu ya. Lalu ada yang curhat begini. Gitu ya, berkaitan dengan soal gaji atau soal harta. Saya pasrah Romo, memang dari segi harta keluarga suami lebih kaya daripada keluarga saya. Mungkin itu alasan suami sering konflik dan merendahkan saya, serta mencari perempuan lain. Sekarang dia punya perempuan lain yang lebih kaya dari saya. Itu ya. Dan ini sering terjadi. Saya punya banyak kasus mengenai ini. Dari kasus ini berarti dalam hidup Pak Sutri tidak ada semangat kesatuan daging. Suami merasa lebih kaya, lebih tinggi. Suami lebih cinta pada hartanya daripada istrinya. Ada fenomena pembagian harta. Ya. Nah, ini yang perlu sekali itu ya. Nah, dunia kita memang dunia yang apa ya sekarang itu ya? Luar biasa ya, ambigu sekarang itu. Ya. Anak muda kita begitu banyak informasi yang mereka terima, yang akhirnya mereka semakin bingung. Paus Fransiskus ya mengatakan begini, bagus sekali. Ketegangan yang ditimbulkan oleh sebuah budaya individualistis yang berlebihan akan harta milik dan kenikmatan ini menyebabkan intoleransi dan agresivitas dalam keluarga. Tadi itu merendahkan yang lain, mengatakan ini hartaku, harus dibagi harta kita. Kalau sudah tidak ada lagi hal yang menarik, udah kita pisah saja. Kalau menjadi beban bagi saya, ya sudahlah, kita pisah saja. Nah ini agresivitas yang terjadi ya, karena dipahami perkawinan itu bukan untuk seluruh hidup ya. Lalu masalah komunikasi ya, sejak sebelum menikah ada hal-hal tertentu yang disembunyikan yang bisa mengganggu persekutuan perkawinan. Ada wanita idaman lain atau ada pria idaman lain, karakter asli calon pasutri, masa lalu, karakter orang tua, masalah finansial, kehidupan seksual, dan sebagainya. Maka, saudara-saudari yang terkasih, Bapak Ibu, kalau saya menyampaikan kepada anak muda yang sedang berpacaran, saya omong begini, kamu jangan hanya mengenal calon pasanganmu. Jangan berhenti di situ. Tapi kenali keluarganya, kenali budaya mereka, kenali kebiasaan mereka. Karena di kita, seperti yang sudah saya singgung tadi, keluarga itu bisa menjadi penghalang bagi anak-anak untuk membangun keluarga. Harus dipertimbangkan dengan baik. Harus mengenal dengan baik. Mengapa? Karena dengan begitu, Anda punya pertimbangan-pertimbangan. Bisa Anda melanjutkan dengan dia atau tidak? Bisakah Anda membangun hidup perkawinan dengan dia dalam untung dan malang, waktu sakit dan sehat, seumur hidup? Nah itu ya. Lalu nasihat Paus Fransiskus, meningkatkan komunikasi yang lebih pribadi antara pasangan suami istri akan membantu memanusiakan keseluruhan hidup bersama keluarga. Ya. Nah ini salah pemahaman ya. Ada banyak umat yang punya pandangan bahwa perkawinan harus membahagiakan. Nah Bapak Ibu, kalau ini tujuan perkawinan, maka tidak pernah didapatkan kebahagiaan. Tidak pernah. Kalaupun saya menjadi romo untuk bahagia, saya tidak akan pernah menemukan kebahagiaan yang saya maksud. Tidak akan. Ya. Lalu kalau tidak bahagia, itu ya banyak tantangan. Akhirnya apa yang terjadi? Ya meninggalkan pasangan, melakukan perceraian. Maka Tuhan Yesus Kristus itu mengatakan, barang siapa yang mengikuti aku, dia tidak mengatakan, kamu harus bahagia. Bukan. Apa yang dikatakan? Menyangkal dirinya setiap hari, memikul salibnya setiap hari, baru mengikuti aku. Itu kan, berarti kalau menjadi murid Yesus Kristus yang setia, ya harus penuh dengan perjuangan, itu ya. Barangkali juga penuh dengan ketegangan, itu ya.
Tapi kalau kita hanya fokus pada kebahagiaan, ini kan manifestasi dari cara berpikir hedonis kan. Senang-senang. Yang penting menyenangkan saya. Tapi apakah saya berjuang? Apakah saya mau menghadapi tantangan? Nah, ini yang perlu kita juga perhatikan. Akibat perceraian, ya. Saat pasutri atau keluarga menghadapi masalah, konflik, dan perceraian, yang terluka bukan hanya pasangan, tetapi juga anak-anak dan gereja. Ya, mengapa? Karena keluarga itu merupakan gereja kecil bagi kita, ya, bagi gereja Katolik, ya. Ya, itu. Nah, ini sudah saya katakan tadi angka perceraian itu, ya. Angka perceraian per tahun itu, ya, 1.281.150. Terdampak berarti 7.686.900 orang tua dan tambah 2 orang anak, ya, kalau 2 orang anak. Maka total terdampak itu, ya, dalam 3 tahun tadi itu, ya, ada 8.968.050. Jadi sangat luar biasa itu, ya. Kita bayangkan kalau terjadi 10 tahun atau 20 tahun perceraian, berapa puluh juta yang terdampak dari perceraian itu, ya. Ini mencekam, ya, sebenarnya kalau kita membiarkan, ya. Tidak ada katekese yang kita lakukan. Nah, ada 21 kasus yang saya bahas dalam buku ini, ya. Ada berbagai kasus, ya, bisa dilihat. Saya tawarkan solusi juga secara praktis. Perkawinan dan keluarga Katolik. Nah, ini kita lihat sedikit, gitu, ya. Bagian kedua ini, ya. Nah, ini Bapak dan Ibu. Sebenarnya hukum perkawinan itu ada seratusan kanon di dalam kitab hukum kanonik, tapi ini kalau punya kitab hukum kanonik, beli yang baru ini, tahun 2024. Jangan lagi yang warnanya merah. Ini sudah direvisi. Ini ada ratusan kanon yang sudah direvisi. Nah, ini yang baru, ya, warna hitam. Saya punya, ya, 2024. Ya. Nah, ada 3 itu kanon yang paling utama dari seratusan kanon berkaitan dengan hukum gereja itu. Yang pertama itu kanon 1055, yang kedua kanon 1056, dan kanon 1057. Kanon 1055 itu berbicara mengenai perkawinan sebagai persekutuan seluruh hidup. Lalu berbicara mengenai tujuan perkawinan, sudah saya jelaskan tadi. Lalu juga sakramentalitas perkawinan. Kalau perkawinan itu sakramen, maka hanya kematian yang memisahkan keduanya, ya. Sedangkan di dalam kanon 1056 dibahas berkaitan dengan ciri hakiki esensial perkawinan, unitas atau monogami, dan indisolubilitas atau tidak dapat diputuskan atau diceraikan. Lalu kanon 1057 berbicara mengenai kesepakatan yang sah, ya. Di itu kesepakatan itu harus benar, harus sungguh-sungguh, harus bebas, ya. Lalu bagaimana tata peneguhan Katolik, lalu juga bagaimana kemampuan orangnya. Jangan-jangan orang itu sebenarnya tidak mampu menggunakan akal budinya, sehingga tidak mampu mengetahui apa yang menjadi kewajibannya di dalam keluarga. Nah, ini perlu diperhatikan. Dan ini semua dilihat ketika persiapan perkawinan itu, atau ketika melakukan penyelidikan kanonik. Nah, kanon 1055 paragraf pertama ini bagus. Ini kita renungkan. Perjanjian Fedus, ini bahasa Latin, perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan seluruh hidup. Dalam bahasa Latinnya, totius vitae consortium. Ya. Yang menurut ciri kodratinya, ini tujuan perkawinan, terarah pada kebaikan suami istri, bonum conjugum, serta kelahiran dan pendidikan anak. Ya. Antara orang-orang yang dibaptis oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen. Jadi siapa yang mengangkat dalam martabat sakramen? Tuhan Yesus. Ya, maka mestinya perkawinan itu juga yang menjadi sakramen Yesus Kristus.
menyimbolkan, yang mewujudkan hubungan Yesus Kristus dengan gereja. Dan itu ada di dalam Efesus bab 5 ayat 22 sampai 33. Ya. Siapa yang menikah? Nah, ini menarik ya. Yang menikah adalah ya seorang laki-laki dan seorang perempuan. Mereka ini gambar dan rupa Allah. Jadi itu yang menikah itu. Maka kalau bertemu antara gambar Allah dengan gambar Allah, maka mestinya yang terjadi adalah hal-hal yang baik. Yang mewujudkan wajah Allah itu ya. Bukan wajah permusuhan. Dianugerahkan martabat baru. Rekan kerja Allah, co-kreator dalam penciptaan manusia baru. Bapak dan Ibu, saya kagum sama pasangan suami dan istri. Mengapa? Karena begini, saya merenungkannya begini ya. Jadi pasangan suami dan istri itu diberikan martabat baru oleh Allah. Apa martabat barunya? Apa panggilan barunya? Menjadi rekan kerja Allah di dalam penciptaan manusia. Jadi Allah ya sejak manusia diciptakan, ya Allah tidak menciptakan lagi manusia dari tanah. Ya, kalau dulu kan Allah itu menciptakan manusia dari tanah, lalu dibentuk, lalu dihembuskan. Enggak lagi. Tapi justru manusia, pasangan suami dan istri itu dijadikan rekan kerjanya dalam menciptakan manusia baru. Ini martabat yang luar biasa loh. Nah ini yang makanya saya mengatakan ini perkawinan ini harus dipandang sangat suci, gitu ya. Dikehendaki oleh Allah dan ada misi Allah di dalamnya, gitu ya. Maka memang sangat perlu kita ya renungkan dan sampaikan kepada sebanyak mungkin orang. Yang kedua, perkawinan sebagai perjanjian. Perkawinan sebagai perjanjian atau vedus atau konsensus atau kovenan sebagai menjadi simbol kesetiaan dan cinta antara Yahweh dengan umatnya. Simbol perkawinan Allah dengan umatnya. Nanti bisa Bapak dan Ibu lihat rujukan dari kitab sucinya. Lalu simbol relasi Kristus dengan gerejanya. Efesus bab 5 ayat 22 sampai 33. Ini Efesus ini bagus. Direnungkan oleh suami dan istri. Bisa menjadi juga permenungan dalam keluarga. Bunyinya kurang lebih begini ya. Hai suami, hai istri, ya, kasihilah suamimu. Karena suami adalah kepala bagi istri. Jangan berhenti di sini bapak-bapak ya. Jangan berhenti. Jadi jangan dianggap, oh berarti kami kepala, sudah diangkat oleh Yesus Kristus. Nah jangan berhenti di situ. Karena kepala di situ bukan kedudukan. Sebagai kepala bagi istri, sama seperti Kristus kepala bagi gereja. Jadi di situ suami sama seperti Kristus kepala bagi gereja. Nah, bagaimana Kristus? Dia datang dari surga, datang ke dunia, tapi malah ditolak, dibenci, ditangkap, diludahi, disalibkan, dibunuh. Tetapi dia tetap setia. Jadi suami itu harus juga sungguh-sungguh berjuang, berkorban. Jadi kepala di situ adalah pengorbanan, bukan kedudukan, bukan tahta. Lalu, hai suami, cintailah istrimu, karena istri adalah seperti gereja. Nah, berarti kan hubungan antara Kristus dengan gereja. Maka kalau ditanya ke saya, Romo, berapa gereja Katolik di Bandung? Oh, saya tidak akan menyebut gerejanya berapa. Saya akan memikirkan berapa ribu keluarga di Bandung. Mestinya kan begitu. Karena keluarga-keluarga ini mestinya menjadi gereja-gereja kecil yang menyimbolkan relasi Kristus dengan gereja. Itu mestinya kan begitu, ya. Lalu kita melihat Konsili Vatikan kedua, Lumen Gentium, artikel ke-11. Dikatakan begini. Para suami istri Kristiani dengan sakramen perkawinan menandakan misteri kesatuan dan cinta kasih yang subur antara Kristus dan gereja dan ikut serta menghayati misteri itu. Ya. Berarti pasutri adalah tanda relasi ilahi, tidak sekadar relasi manusiawi. Jadi kalau dipahami seperti ini, maka keluarga itu seperti surga. Tidak ada bedanya seperti biara di kami, ya. Biara suster atau biara para imam, para romo. Kan sama, karena gereja pun memandang
keluarga itu begitu suci, bahkan disamakan sebagai gereja kecil, itu ya. Jadi sangat luar biasa gereja memandang positif perkawinan itu, keluarga. Nah, bagaimana kita ya yang menghidupi perkawinan? Apakah sungguh berjuang seperti itu? Lalu Paus Fransiskus dalam Amoris Laetitia nomor 72 mengatakan begini, sakramen perkawinan bukan sekadar kesepakatan sosial, ritual kosong, atau hanya tanda lahiriah dari suatu perjanjian. Sakramen perkawinan adalah hadiah yang diberikan untuk pengudusan dan keselamatan pasangan. Saya membayangkan begini, Bapak dan Ibu. Karena bagi kita perkawinan itu adalah sakramen atau juga sarana pengudusan dan keselamatan, maka mestinya suami dan istri dan juga anak-anak ya di dalam keluarga itu semakin hari semakin dikuduskan, semakin memperoleh keselamatan. Mengapa? Karena mereka berjuang memberikan yang terbaik, ya, mewartakan dan mewujudkan sabda Allah di dalam keluarga itu. Kalau ada yang salah, maka segera diperbaiki, dicari solusi. Ya, jadi ini yang perlu sekali. Nah, bagaimana ini dihayati dalam keluarga? Tujuan perkawinan itu ya sudah saya sebutkan tadi, maka ini saya lewati saja itu ya. Nah, saya mau melihat ini ya, pasutri ya. Pasutri itu sebagai teman selama hidup sampai mati, penolong yang sepadan. Diharapkan antara pasutri sungguh menjadi penolong satu sama lain. Karena perkawinan itu dibentuk untuk seluruh hidup, maka memang perlu ada persiapan sebelum menikah itu. Perlu ada masa pertimbangan. Istilah kerennya masa discernment, masa melakukan pembedaan roh. Istilah dari Bapak Paus mengatakan, sebaiknya tidak cukup hanya kursus persiapan perkawinan, tetapi mestinya seperti katekumen. Jadi masa katekumenat perkawinan. Jadi Bapak Paus itu mengatakan harusnya seperti persiapan para katekumen perkawinan itu. Mereka yang menikah itu. Harusnya lebih lama lagi waktunya. Itu kan? Itu Bapak Paus mengatakan demikian. Ya. Faktanya, banyak yang tidak berjuang sebagai penolong dikala menghadapi kesulitan hidup, penyakit, PHK, gagal dalam usaha. Nah, ini fakta-fakta yang memprihatinkan. Lalu ada yang menarik Bapak dan Ibu. Orang tua adalah guru pertama dan iman bagi anak-anak. Jadi mereka rasul yang pertama, guru yang pertama. Dan itu ditegaskan dalam Amoris Laetitia ya. Keluarga sebagai tempat di mana anak-anak dibesarkan dalam iman. Maka keluarga merupakan tempat di mana orang tua menjadi guru pertama iman bagi anak-anak mereka. Ini sebenarnya sudah ada dalam hukum gereja ya. Saya ingat kanonnya dalam kanon 226. Nomor paragraf kedua ya. Dan juga dalam Konsili Vatikan kedua secara khusus dalam dokumen ya Gravissimum Educationis. Artikel ketiga. Nah, pertanyaannya, apakah orang tua sungguh menjadi guru yang pertama dan utama? Saya punya contoh ya, beberapa waktu yang lalu saya mendapat informasi dari beberapa murid dan anak-anak sekolah, anak SD, SMP, mengatakan, Romo, kami mah sekolah di Katolik Romo. Setiap hari kami ada doa, bahkan ada renungan Romo. Tapi masalahnya adalah ketika kami sampai di rumah, nggak ada doa Romo. Orang tua, papa, mama nggak doa. Nah, itu gimana? Gitu ya. Nah, ini yang terjadi ya. Orang tua rupanya tidak menjadi guru, tidak menjadi rasul iman. Itu ya bagi anak-anak. Perkawinan antara yang dibaptis adalah sakramen. Karena itu antara orang-orang yang dibaptis tidak dapat ada kontrak perkawinan yang sah, yang tidak dengan sendirinya adalah sakramen. Jadi sakramen. Sakramen itu kan artinya tanda dan sarana keselamatan Allah bagi manusia. Jadi perkawinan ini digunakan oleh Allah sebagai sarana untuk menyelamatkan pasangan suami dan istri dan juga anak-anak. Ini luar biasa, luhur sekali. Masalahnya adalah kalau timbul konflik, tidak setia dalam ikatan perkawinan,
Bagaimana tidak mewujudkan perkawinan ini sebagai sakramen gitu. Tadi saya sudah membahas ini, gitu ya. Maka ini mesti setia pada janji perkawinan. Sebenarnya kalau kita melihat janji perkawinan ini, maka persis bunyi kanon dari kanon 1055 paragraf pertama tadi. Hanya diformulasikan ulang. Karena ini sebenarnya yang janji perkawinan itu di hadapan Allah, imam dan para saksi. Saya, ya, nama pasangan memilih engkau untuk menjadi istri atau suami saya. Saya berjanji setia kepadamu dalam untung dan malang, saat sehat dan sakit, dan saya mau mencintai dan menghormatimu seumur hidup. Demikianlah janji saya demi Allah dan Injil suci ini. Saya mengusulkan supaya janji ini itu ditaruh di figura itu ya, mungkin ditaruh di tempat tidur, di apa yang dapat dilihat di kamar tidur, supaya diingat. Karena seringkali kalau ada anulasi perkawinannya, lalu ada pemanggilan-pemanggilan itu, lalu kadang-kadang saya tanya, Bapak, Ibu, dulu waktu menikah apa janji perkawinannya? Apa ya Romo ya? Udah lupa ya Romo. Waduh, lupa. Lalu saya bilang, oke, kalau begitu menurut Ibu apa janji perkawinan? Atau menurut Bapak apa janji perkawinan? Nggak tahu lah Romo, lupa. Karena waktu itu hanya 3 hari kursus persiapan perkawinan. Ya elah, itu jangan berhenti hanya di kursus itu, tapi dibawa dalam kehidupan, dipraktekkan itu ya janji perkawinan itu. Ya. Nah ini nih yang sering terjadi. Lalu kalau kita melihat gitu ya di dalam Injil juga dalam ritus perkawinan, maka sebenarnya Allah yang mempersatukan suami dan istri itu. Ya, maka ketika mereka sudah berjabat tangan, sudah menyampaikan janji perkawinan itu, ya pasangan suami dan istri ya memberikan janji perkawinan, maka Romo memberkati. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu daging. Apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebenarnya ini persis Injil Matius bab 19 ayat 5-6 atau Injil Markus bab 10 ayat 7-9 itu ya. Lalu ciri esensial perkawinan ini unitas ya, monogami. Jadi kita itu tidak mengajarkan poligami dan indissolubilitas, tidak dapat diceraikan. Jadi kita itu berpegang teguh pada ajaran yang disampaikan oleh Yesus Kristus itu ya. Lalu kesepakatan perkawinan itu ya yang membuat perkawinan ada. Jadi kalau cacat kesepakatan itu, maka sebenarnya perkawinan juga cacat. Itu ya. Tidak pernah ada perkawinan itu ya. Lalu perkawinan itu harus benar, harus sungguh-sungguh. Ya. Nah, apa akibatnya kalau sebelum menikah itu sudah membagi-bagi harta? Itu bisa, kesepakatan itu bisa cacat. Karena sudah merencanakan atau sudah mengantisipasi bahwa nanti dia akan gampang untuk bercerai. Ya. Jadi tidak sungguh-sungguh, tidak full. Itu ya, tidak benar-benar, masih terbagi-bagi, masih mengantisipasi hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran gereja. Nah, itu ya. Kalau seandainya tujuan dari pembagian harta itu supaya gampang untuk bercerai itu ya. Maka perlu persiapan perkawinan itu memadai. Ya. Memadai dalam arti jangan hanya tunggu gereja menawarkan persiapan perkawinan, tetapi calon pasangan itu sendiri ikut mempersiapkan perkawinannya, keluarga juga ikut mempersiapkan, dan komunitas gereja. Ya. Bahkan setelah menikah pun perlu juga ya masih mengingat apa yang perlu dipersiapkan, perlu dilaksanakan. Ya. Pelaksanaan reksa pastoral perkawinan, ya, kanon ya, 1063 sampai 1064 dan juga Familiaris Consortio FC 66, para gembala jiwa Uskup Romo punya kewajiban mengusahakan agar komunitas gerejawi ya seperti Bapak dan Ibu memberikan pendampingan kepada kaum beriman Kristiani yang akan menikah dan sudah menikah. Tujuan pendampingan supaya status perkawinan dipelihara dalam semangat Kristiani dan berkembang dalam kesempurnaan. Sudah saya jelaskan ini tadi di awal, ya. Jadi
perlu umat juga perlu terlibat dalam mempersiapkan perkawinan dan memelihara perkawinan, ya. Ini perlu Bapak dan Ibu. Ya. Sebelum perkawinan dirayakan harus nyata bahwa tak ada satupun hal yang menghalangi perayaan yang sah dan licit. Licit itu pantas. Maka perlu ada pendampingan yang memadai, pemeriksaan kanonik, ya. Dan sebaiknya pemeriksaan kanon itu dilakukan dengan baik. Maka nanti orang-orang yang diperiksa, ya, diselidiki, perlu juga terbuka. Bahkan keraguan-raguan pun perlu diungkapkan supaya Romo bisa mempertimbangkan. Kan kadang-kadang itu kan ada istri atau suami yang, Romo kok saya ragu-ragu menikah ya? Nanti bisa dibantu, ditelusuri kenapa sih ragu-ragu. Ya. Maka perlu ada pendampingan yang memadai, sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, mengikuti kursus persiapan perkawinan ya. Nah, saya kurang tahu Bapak dan Ibu, tapi saya merasa begini, bagi beberapa orang, karena saya terlibat di tribunal, sepertinya kursus persiapan perkawinan itu hanya formalitas. Tidak sungguh menginspirasi calon pasangan. Tidak sungguh membentuk calon pasangan. Kenyataannya, ketika sudah menikah, lupa apa yang menjadi janji perkawinan. Lupa tujuan perkawinan. Lupa kalau child free itu tidak boleh. Lupa kalau aborsi itu tidak boleh. Lupa kalau seandainya bercerai itu tidak boleh dalam gereja. Lupa semua. Atau sengaja tidak mempedulikan. Jadi rupanya kursus persiapan perkawinan itu pada akhirnya hanya formalitas supaya bisa ke jenjang berikutnya. Nah, ini nih bagaimana kita sebagai pendamping keluarga atau yang mempersiapkan perkawinan ikut serta memberikan penyadaran atau katekese kepada umat kita. Tapi kembali kepada keluarga. Kalau keluarga sendiri itu ya tidak ada doa, tidak peduli pada ajaran gereja, tidak menghidupi ajaran gereja, ya akhirnya semangat kekatolikan itu hilang dengan sendirinya. Ya, jadi itu yang menjadi permenungan kita. Bapak dan Ibu, itu saja materi saya. Kalau ada tanya jawab, mangga, dipersilahkan.